Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Akhwana fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala hari ini kita memulai pelajaran kita, yakni pelajaran Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yakni sebuah kitab fiqh, kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Adapun tentang keilmuan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah adalah satu hal yang telah diterima secara mutlak oleh umat ini. Bahkan di antara guru-guru beliau seperti seorang imam yang terkenal, yakni Al-Allamah Al-Iraqi, itu pernah ditanya tentang siapa yang mengganti beliau jika sekiranya beliau wafat. Dan diketahui Al-Allamah Al-Iraqi adalah salah seorang guru di antara guru-gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Maka Al-Allamah Al-Iraqi beliau menjawab Ibnu Hajar rahimana wa rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Iraqi adalah orang yang memberikan lakab kepada Al-Hafidh atau kepada Ibnu Hajar dengan lakab Al-Hafidh. Jadi orang yang mendapatkan lakab Al-Hafidh itu bukan orang yang sekedar dia menghafal Quran. Yang ma'ruf di kalangan para salaf, para imam-imam terdahulu, itu kalau menghafal Quran itu hal yang biasa bagi penuntut ilmu. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu itu dia memberikan prioritas pertama bagi dia untuk menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalnya. Kemudian dia tidak berhenti di situ. Mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran itu satu tahap di antara tahapan-tahapan menuntut ilmu. Nah, seiring dengan berlalunya waktu, bergantinya peradaban, manusia kemudian berhenti hanya pada menghafal Al-Quran. Kalau dia sudah menghafal Al-Quran, dia sudah berhenti belajar. Apalagi kalau dia sudah lulus pondok tahfidzul Quran, dia sudah hafal juz 30 ya, bukan 30 juz. Dia sudah hafal juz 30. Dia sudah berhenti, sudah jadi imam di mana-mana, ya sudah jadi ustadz, sudah tidak belajar lagi. Iya. Padahal menghafal Quran itu satu tahapan pertama di dalam tahapan-tahapan menuntut ilmu.
Jadi orang yang diberikan gelar al-hafidh itu paling kurang dia menghafal 100.000 hadis dengan sanad-sanadnya, paling kurang. Ya, itu dengan dia belum menghafal nama-nama rijal, ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis dan seterusnya dan seterusnya. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani yang memberikan gelar beliau Al-Hafidh itu adalah salah satunya Al-Imam Al-Iraqi atau Al-Allama Al-Iraqi. Nah, ini penting tazkiyah, pentingnya tazkiyah. Maksudnya apa? Maksudnya seseorang kalau dia dikatakan berilmu, itu harus ada orang berilmu yang memberikan kepadanya tazkiyah. Jangan di zaman ini karena kita jadi pengurus masjid, ya, jadi kita panggil ustadz seenak hati kita. Oh, ini ustadz, ini kita kasih panggung, kita kasih tempat untuk khutbah, kasih tempat untuk ceramah, tanpa ada seorang alim yang memberikan tazkiyah bahwa orang ini layak untuk apa? Ngajar. Bahaya ini, nggak boleh. Mafhum ya ikhwan? Maka dari ini tazkiyah di kalangan para ulama itu penting. Saya ingat ketika saya masih di negeri Yaman, saya pernah datang di Syekh Muhammad Syumali. Saya duduk di majelis beliau. Beliau termasuk salah seorang di antara kibar masyayikh Yaman. Bahkan di dalam wasiatnya Al-Alamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, itu beliau berwasiat kalau seandainya para ulama-ulama Yaman berselisih pendapat, maka mereka meminta bimbingan kepada Syekh Muhammad Syumali. Saya membaca tazkiyah itu, saya pengen duduk di majelis beliau, saya cari majelisnya dan saya dapat. Jadi saya kalau dari pagi ke kampus, pulang dari kampus, sebelum balik lagi ke markis itu saya mampir di majelis beliau di Shumailah. Saya turun di terminal, jalan kaki ada sekitar 1 kiloan, baru sampai di markisnya itu dari terminal bis itu. Jalan kaki masuk ke dalam 1 kilometer, belajar di situ. Sampai ba'da asar baru saya pulang lagi ke markis tempat tinggal saya. Singkatnya saya belajar di beliau itu kurang lebih sudah ada 3 bulan. Beliau sudah kenal saya. Bahkan beliau sempat mengundang saya makan siang bersama. Artinya sudah kenal, ya. Nah, suatu saat saya minta izin dari beliau supaya saya mau tinggal di markisnya. Kata beliau, enggak bisa. Saya bilang, kenapa ya Syekh? Kata beliau, man arrafak, siapa yang kenal engkau? Siapa yang bisa kasih tazkiyah kepada engkau bahwa engkau ini lurus manhajmu, lurus akidahmu, ya, engkau orang yang baik? Siapa? Saya bilang, antum sudah kenal saya. Iya, saya sudah kenal antum, tapi saya tidak tahu kamu ini siapa. Saya bilang, saya penuntut ilmu. Ya, kita baik, ya, saya ajak kau makan, saya baik dengan kau, kau duduk di majelis saya, ya, karena kita sesama muslim. Tapi untuk memberikan tazkiyah siapa ini engkau, saya tidak kenal. Subhanallah. Ya. Kata beliau, man arrafak, siapa yang kenal engkau? Kata beliau, tidak bisa duduk di sini sampai engkau mendatangkan 2 orang saksi yang bisa bersaksi tentang dirimu. Ya. Padahal itu saya hanya sekedar mau jadi apa? Penuntut ilmu, mau jadi murid, bukan mau jadi ustadz di situ. Tapi kalau kita sekarang ini jadi ustadz, kira-kira ada nggak rekomendasi? Tiba-tiba aja ada ustadz banyak sekali. Dari mana ke mana, entah dari mana udah ada ustadz fulan, ustadz fulan, ustadz fulan. Kita nggak tahu di mana dia tempat belajar, siapa yang memberi rekomendasi terhadap baiknya manhajnya, akidahnya, dan seterusnya. Yang penting kita dengar, oh, dia nongol di YouTube, ya, kita undang, terkenal kita undang, terkenal kita undang. Hati-hati. Man dalla ala khairin falahu ajru mithli, barang siapa yang menunjuki seseorang kepada, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka kafa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan. Demikian pula man dalla ala syarr, siapa yang menunjukkan seorang kepada kejelekan, kafa'ilihi, dia mendapatkan dosa sebagaimana orang yang melakukan itu.
Dan memberikan tazkiyah kepada orang yang kita tidak tahu itu termasuk di antara syahadatuz zur, persaksian dusta. Persaksian dusta itu al-kabirah min al-kabair, termasuk dosa besar. Jadi antum manggil seorang ustadz, tidak tahu ini dia ustadz benaran apa enggak, nggak ada tazkiyah, tapi antum panggil ustadz, itu persaksian dusta. Persaksian apa? Dusta. Persaksian dusta itu dosa besar apa bukan? Dosa besar. Al-kabirah min al-kabair, dosa besar. Ya, jangan bergampang-gampangan manggil orang ini ustadz, apalagi sampai kasih dia tempat untuk ngajar, khutbah dan lain-lain. Bahaya. Itu merusak agama daripada memperbaiki agama. Ya. Jadi penting harus adanya tazkiyah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani sebelum beliau naik itu dia diberikan tazkiyah oleh gurunya dulu, Al-Alama Al-Iraqi, orang pertama yang memberikan lakab dan pujian kepada Al-Hafidz dengan gelar Ibnu Hajar itu Al-Hafidz. Ya, beliau apa? Al-Hafidz. Dan seterusnya. Begitu pula Imam Bukhari. Imam Bukhari orang nggak tahu dia ulama, orang nggak mengakui keilmuannya. Dia penuntut ilmu di majelisnya Ishaq bin Rahuyah. Dia penuntut ilmu di majelisnya beberapa para imam. Tapi begitu dia naik, sampai kapan? Sampai Ishaq bin Rahuyah memberikan tazkiyah kepadanya bahwa dia alim, mengakui keilmuannya. Sampai dia menulis kitab Tarikhul Kabir, membahas rijal-rijal, nama-nama orang dan riwayat hidup mereka, memberikan kritik, memberikan ta'dil. Itu baru dibaca oleh para ulama, dibaca, imam ini membacanya, imam ini membacanya, mereka mengakui keilmuannya, baru disitulah beliau dianggap sebagai seorang imam. Itu pun dites. Beliau datang ke sebuah negeri, 10 imam besar datang undang Imam Bukhari, maka masing-masing imam ini punya pertanyaan, 10 pertanyaan kepada Imam Bukhari terkait dengan ilmu hadis. Mereka bolak-balik hadis. Satu orang punya 10 pertanyaan, jadi kalau 10 orang ada berapa pertanyaan? 100. 10 pertanyaan itu ada yang konteks hadisnya dibalik, ada yang sanadnya dibalik, ada yang sanadnya ditukar, begitu ditanya-tanya terus. Kata Imam Bukhari, saya tidak tahu. Sampai 10 orang ini habis, satu orang ini habis pertanyaan, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai orang ke-10, kata Imam Bukhari, saya tidak tahu. Mereka bilang, ini bukan imam kalau kayak gitu. Begitu orang yang terakhir selesai melanjutkan pertanyaannya, kata Imam Bukhari, saya boleh jawab? Kata, silahkan. Dia jawab dari pertanyaan yang pertama orang pertama sampai pertanyaan terakhir orang terakhir. Itu menunjukkan apa? Kuatnya ingatannya Imam Bukhari. Dia nggak langsung jawab, biarkan pertanyaannya berlalu baru dia susun ulang sanadnya. Tadi pertanyaan Anda pertama begini-begini, sanadnya salah, harusnya begini. Nama orang yang Anda sebutkan begini itu nggak benar, harusnya orang ini. Ya. Baru disitulah diakui keilmuannya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kita ini siapa yang beri kita rekomendasi? Siapa yang beri Anda tazkiyah? Tidak ada. Ya, maka jangan bergampang-gampangan. Ya, jangan bergampang-gampangan. Baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, tahu siapa nama beliau? Nama beliau adalah apa? Syihabuddin, atau apa namanya? Nama beliau itu Ahmad bin Ali, atau Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Al-Asqalani. Beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Nama beliau Ahmad bin Ali bin Muhammad, ya, dikenal dengan Al-Asqalani atau Ibnu Hajar. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau Al-Hafidz itu juga diberikan gelar sebagai Syihabuddin. Nama kunyahnya Abul Fadl. Kalau disebutkan Abul Fadl Ahmad bin Ali, itu maksudnya adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, atau Syihabuddin, itu salah satu lakab beliau. Beliau lahir pada tahun, ya, kurang lebih para ulama mempunyai beberapa
perbincangan tentang tahun lahirnya ya. Di antaranya disebutkan di tahun lahirnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani kurang lebih tahun 700 sekian, 773-an ya. Nah, beliau rahimana rahimahullah wafat itu pada tahun 852 dan di Mesir beliau wafat. Di mana? Di Mesir. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani punya karangan banyak sekali. Di antaranya karangan yang paling terkenal itu Fathul Bari. Fathul Bari itu banyak sekali namanya. Nah, ada nama kitab yang namanya Fathul Bari itu ada beberapa. Tapi yang paling menonjol adalah Fathul Barinya karangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Beliau juga punya karangan kitab Tahdhibut Tahdhib. Juga punya karangan Talkhisul Habir. Talkhisul Habir itu kadang-kadang hadis-hadis yang tidak dijelaskan di dalam Bulughul Maram dijelaskan di dalam Talkhisul Habir, Talkhisul Khabir. Di situ kitab hadis. Beliau menjelaskan derajat hadis dari berbagai sisi dan kemudian beliau juga menjelaskan beberapa faedah hukumnya. Kemudian juga beliau mempunyai kitab yang terkenal di bidang hadis, mustalahul hadis, namanya Nukhbatul Fikar. Namanya apa? Nukhbatul Fikar. Kenapa kita perlu tahu karangan-karangan seorang ulama? Ya, karena apa? Karangan-karangan seorang ulama itu menunjukkan tentang kedalaman ilmunya. Ya, kalau ada ustadz, ada seorang alim, kita mengetahui kedalaman ilmunya itu dengan apa? Membaca karangan-karangannya, mengetahui karangan-karangannya. Jadi orang itu gak gampang-gampang dia disebut sebagai seorang yang alim. Baik. Ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, sebelum kita lanjutkan pada isi kitab ini, kita bacakan mukaddimah daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Penting baca mukaddimah ya. Di antara apa? Adab-adab untuk memahami sebuah kitab itu paling pertama baca mukaddimahnya dulu, jangan langsung baca isinya. Baca mukaddimahnya dulu baru baca isinya, supaya kita tahu apa maksud penulis terhadap kitab tersebut ya. Nah, kalau kita ini kadang-kadang malas baca, kita langsung baca isinya, nggak tahu mukaddimahnya ngomong apa ya. Nah, itu orang yang ingin cepat selesai tapi tidak melalui tahapan-tahapan ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin, yang terdahulu maupun yang sekarang. Subhanallah, mukadimah yang bagus ya. Ya, apa? Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin, yang terdahulu maupun yang sekarang. Kenapa? Ya, setiap orang dia wajib memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah. Kalau kita bicara tentang kenikmatan Allah itu banyak sekali ya. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung berapa banyak nikmat Allah itu la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup apa menghitung-hitung nikmat tersebut. Tapi di sini yang menjadi masalah secara garis besar, nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Nikmat zahir itu apa saja? Nikmat zahir itu apa? Antum punya penampilan yang bagus ya, punya mata, punya telinga, punya hidung, punya kaki yang sempurna, tangan yang sempurna, dan seterusnya. Nikmat-nikmat yang nampak pada diri Anda, harta, kekayaan, dan seterusnya. Nikmat batin itu apa? Nikmat batin itu apa? Ketenangan jiwa, ketentraman hati, hidayah, petunjuk yang Allah berikan, itu semua termasuk nikmat apa? Batin. Kalau kita lihat ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya selalu memohon hidayah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan sungguh-sungguh hidayah dan apa? Ketakwaan. Nah, hidayah dan ketakwaan itu butuh pertolongan Allah. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya nikmat itu pemberian Allah. Yang namanya apa? Nikmat itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemberian Allah itu ya Allah berhak memberikan sesuatu kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi seorang hamba tidak akan mendapatkan sesuatu melainkan dengan sebab-sebab. Dari itu di dalam banyak ayat ya, Allah mengaitkan, Allah menjadikan sesuatu itu dengan sebab. Itu secara umum ya. Seperti apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa yang kalian dilarang daripadanya, dosa-dosa besar, niscaya akan nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami kuburkan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, kami ampuni kalian dan kami masukkan kalian ke dalam tempat masuk yang mulia, yaitu ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di situ ada sebab enggak? Ada sebab. Sebabnya apa? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian itu dilarang darinya. Itu apa? Sebab. Akibatnya apa? Dengan karunia Allah, karena kalian sudah berjuang berusaha untuk menjalani sebab, maka Allah memberikan kalian nikmat, yaitu apa? Mengampuni kesalahan kalian, mengampuni dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam surga. Allah menjadikan itu dikaitkan dengan apa? Sebab. Iya. Begitu juga dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla mengatakan falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah pun membuat hati-hati mereka menyimpang. Ada sebab akibat nggak? Sebab seseorang menyimpang itu kenapa? Karena kecondongan dia kepada penyimpangan. Kecondongan dia kepada penyimpangan. Begitu juga innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah. Seorang hamba dia beramal dengan amalan ahli surga. Sampai apa? Letak antara dia dengan surga itu apa? Lebih dekat daripada satu zirah saja. Tapi dia didahului oleh ketetapan Allah, dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati dalam keadaan demikian, maka dia menjadi penduduk neraka. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, kata mereka, ini sebabnya karena orang itu pada dohirnya nampak dia orang yang baik, tetapi pada batinnya dia menyembunyikan keburukan-keburukannya, sehingga di akhir hayatnya Allah menampakkan hakikat dirinya. Allah apa? Menampakkan hakikat diri. Waliyadzubillah. Itu dengan sebab apa tidak? Dengan sebab. Iya. Maka ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, jadi orang itu bersegera untuk mengambil sebab-sebab kebaikan. Karena dengan kita mengambil sebab-sebab kebaikan, Allah akan mudahkan kita kepada kebaikan itu sendiri. Kita bermalas-malas untuk mendatangi kebaikan, nah Allah akan melupakan kita juga. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sayati atau inna qauman yata'akhkharuna an saffil awal hatta yuakhirahumullahu finnar, atau kama jaa fil hadis. Yaitu suatu kaum itu senantiasa mereka lambat-lambat untuk masuk di saf pertama daripada salat itu, sampai Allah lambat-lambatkan mereka di dalam neraka. Itu sebab kan? Sebab akibatnya Allah lambat-lambatkan dia di neraka itu karena dia mengambil sebab. Apa sebabnya? Dia melambat-lambat untuk maju di saf pertama. Iya, subhanallah. Maju di saf pertama kewajiban apa bukan? Bukan kewajiban. Tapi orang meninggalkan hal yang bukan kewajiban saja bisa mendapatkan hukuman, apalagi orang meninggalkan hal yang merupakan kewajiban. Iya. Maka apa ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum, sekali lagi perlu untuk kita mengambil jalan-jalan untuk menuju kepada apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa di antara bentuk syukur terhadap nikmat Allah Azza wa Jalla adalah seseorang memanfaatkan majelis-majelis ilmu itu, dia datangi majelis ilmu.
Supaya apa? Dia punya ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Qadiman wa haditsan, yang terdahulu maupun yang akan datang. Kenapa yang akan datang? Ya, kita ini luar biasa sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini mensyukuri nikmat Allah terhadap sesuatu yang belum terjadi. Ya, artinya apa? Harapan beliau begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seorang hamba itu dia hidup di antara apa? Takut dan harap. Iya. Dia takut jangan sampai apa yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Dia takut jangan sampai Allah menyesatkan dia, dan dia berharap bahwa Allah itu punya rahmat yang sangat luas. Iya. Jadi orang itu dia hidup di antara takut dan harap. Al-Hafidz berharap atas nikmat Allah yang akan terjadi dan beliau bersyukur atasnya. Kemudian wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi, ya, salawat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hafizan. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, alladzina saru ala nusrati dinihi sayran hafizan, yang mana mereka telah berjalan, telah berusaha untuk menolong agamanya, sayran hafizan, dengan apa? Sungguh-sungguh. Jadi apa? Setiap orang itu kan dia berjalan mengikuti jalan. Setiap orang itu dia punya panutan. Setiap orang punya panutan. Ya. Kalau atau ini orang apa, penggemar bola punya panutan pemain bola. Iya. Atau misalnya orang itu olahragawan, ya dia punya panutan olahragawan. Tapi sebaik-baiknya yang bisa dijadikan panutan itu adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian, pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagi kalian adalah uswah yang baik, teladan yang baik. Maka teladan kita adalah Rasulullah. Maka orang yang berjalan mengikuti jalan Rasulullah, Rasulullah menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka di situ apa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani tidak melupakan doa kepada orang-orang yang telah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka perjalanan mereka itu fi nusrati dinihi sayran hafizan. Mereka berjalan itu untuk menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh ya, Islam? Karena menolong agama Allah itu amal saleh apa bukan? Amal saleh. Amal saleh itu perlu dilakukan dengan kesungguhan apa enggak? Kesungguhan. Dan orang beramal saleh karena asal-asalan aja dengan orang yang beramal saleh sungguh-sungguh, beda apa? Beda. Maka dari itu ada orang dia sholat berdiri pada saf yang sama, dia berukuk dengan imam yang sama, dia sujud dengan imam yang sama, tapi mereka mendapatkan pahala yang berbeda. Kenapa? Kenapa mereka mendapatkan pahala yang berbeda? Kesungguhan mereka dalam meniti, mengikuti Rasulullah, dalam berupaya supaya bagaimana ibadah mereka itu dekat dengan ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesungguhan enggak? Ada. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersusah-susah payah, bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami berikan dia hidayah, petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jadi perlu kesungguhan. Orang meniti jalan ketakwaan itu perlu kesungguhan. Orang-orang yang mencari dunia saja mereka bersungguh-sungguh dalam usaha mencari dunia. Ya, dia datang ke mana, ke negeri mana, dia datang ke suatu tempat yang tidak ada keluarganya di sana, suatu tempat yang dia tidak punya kenalan, tapi dia rela ke sana kalau di sana ada janji untuk mendapatkan dunia. Bersungguh-sungguh kan? Bersungguh-sungguh. Berkorban kan? Berkorban. Maka di dalam urusan agama pun harus ada kesungguhan dan harus ada pengorbanan. Nah, setiap orang itu diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan besar pengorbanan dia. Sesuai dengan apa? Besar pengorbanan dia.
Wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum, dan salawat serta salam tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat Nabi ya, yaitu para tabi'in, para atba'ut tabi'in, warithu ilmahum, yang mewarisi ilmu mereka. Nah, ilmu agama ini bersanad. Maksudnya apa? Ilmu agama ini diwariskan dari pendahulu, nggak boleh karang-karang sendiri, ya. Makanya di situ ada kesan, yaitu ala atba'ihim alladzi warithu ilmahum, orang-orang yang mengikuti mereka, yang mewarisi ilmu mereka. Bukan dia punya ilmu sendiri menyelisih ilmu mereka. Jadi ilmu agama ini orang belakangan mengambil dari orang terdahulu. Paham maksudnya ya? Nah, kalau orang belakangan mengambil dari orang terdahulu, maka tentu orang terdahulu itu lebih bertakwa, lebih baik ya, lebih baik dari sisi agamanya, lebih baik dari sisi keikhlasannya, lebih baik dari sisi kedalaman ilmunya. Kenapa? Karena orang sekarang itu mengambil ilmu mereka dari orang terdahulu ya. Ilmu agama itu punya sanad. Tidak ada orang dia lakukan tapa berata lalu dia jadi alim, itu tidak ada. Iya, ada orang dia duduk-duduk di tepi pantai kemudian dia pulang dia jadi alim, dia duduk di goa dia keluar dia jadi alim, tidak ada. Al ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan cara apa? Belajar, saling mewarisi. Wal ulama warathatul anbiya, sementara para ulama itu adalah pewaris para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal anbiya alam yuwarithu innal ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Ya, ulama itu adalah pewaris para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warathul ilma, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambil ilmu itu maka dia ambil warisan para nabi yang besar. Iya. Nah, para ulama itu warisan para nabi. Jadi kalau nabi itu kita mendoakan kebaikan, kita mendoakan keselamatan, para sahabat juga demikian, maka para ulama juga kita mendoakan. Kenapa? Karena para ulama adalah warisan para nabi. Wa akrim bihim warithan wa mawrufun, dan muliakanlah mereka atau betapa mulianya mereka, baik sebagai warisan pewaris maupun mawruthun yang diwarisi. Dua-duanya mulia. Ya, ini para sahabat yang mewariskan ilmu mulia, yang diwarisi para ulama juga mulia. Ya, yang mewarisi mendapatkan doa rahmah, yang diwarisi pun mendapatkan doa rahmah. Ya, makanya dari itu para penuntut ilmu senantiasa mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, amma ba'd, adapun selanjutnya kata Al-Hafidz, hadza mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil haditsiyah li ahkami syar'iyyah. Kata Al-Hafidz, ini ya, kitab ini, kitab Bulughul Maram ini adalah mukhtasar, ringkasan. Yashtamilu ala usulil adillatil haditsiyah lil ahkami syar'iyyah. Ya apa? Ringkasan yang memuat pokok-pokok dalil-dalil hadis lil ahkami syar'iyyah, untuk hukum-hukum syar'iyyah. Harartuhu tahriran balighan, aku telah menyusunnya dengan penyusunan yang matang. Jadi Al-Hafidz susun kitab ini bukan asal-asalan ya, tapi beliau telah menyusunnya dengan penyusunan yang apa? Matang, usaha yang matang, yang sungguh-sungguh. Liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabighan, agar supaya orang yang menghafalnya itu bermanfaat bagi teman-temannya, atau qarin, teman-temannya itu bisa mengambil manfaat dari orang yang menghafal Bulughul Maram ini. Siapa yang bisa menghafal Bulughul Maram? Ada berapa jumlah hadisnya? 1.500 sekian hadis. Ya, 1.500 hadis. Saya pernah store hafalan kitab ini kepada Syekh Saleh Al-Aizari. Ya, dan alhamdulillah kita sudah hafal ini kitab. 1.500
sekian hadis. Dan saya pernah setor kitab ini kepada dua masyayikh ketika di Yaman. Satunya kepada Syekh Saleh Al-Azhari dan satunya di majelisnya Syekh Abdullah Al-Iriyani. Khonafidin azani Allah wa yakum, dinasihatkan supaya setiap hadis yang kita lewati hafal, bagi penuntut ilmu ini dihafal. Nanti dengan sendiri ya tamat kitab ya kita tamat hafalannya ya, tanpa menyusahkan diri duduk menghafal banyak berat nanti ya. Satu hari satu hadis, satu hari satu hadis, satu hari satu hadis. 1 tahun 360 hadis, 2 tahun 700 sekian hadis ya, terus begitu ya. Kalau 1500-an, kalau satu hari satu hadis berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Ada 4 tahun ada ya. Nah, nggak apa-apa, 4 tahun tamat ya. Nah, ala kulli hal usaha dulu, jangan tanya kapan berakhir ya. Saya dulu ketika pernah belajar kitab Syarh Sunnah Al-Baghawi, itu madhab Syafi'i, Al-Imam Al-Baghawi, kurang lebih ada 20 jilid lebih. Saya pernah tanya kapan tamat, saya dimarahi. Jangan tanya kapan tamat, tanya kapan kita mulai belajarnya. Kalau iya ya. Maka seorang penuntut ilmu harus punya semangat yang kuat, harus punya semangat yang kuat. Sebagaimana semangatnya Al-Hafidh ini sendiri ya, semangatnya sangat kuat dalam belajar. Tadinya di antara murid-muridnya, guru-gurunya, dia termasuk orang yang lemah hafalannya, tapi ada dia orang yang sangat bersungguh-sungguh, akhirnya juga dia sampai pada tingkatan seorang Al-Hafidh. Lihat, nah tentu dengan banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita cukupkan bacakan sampai di ya, nah terakhirnya ya, di harartuhu tahriran balighan liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabila ya, sampai di situ ya. Nah, adzan salat isya. Bismillah. Kita sampai pada ucapan Al-Hafidh, liyasira man yahfaduhu baina aqranihi nabila. Kitab yang disusun oleh beliau ini ya, di kitab Bulughul Maram. Beliau menyusunnya dengan sungguh-sungguh, usaha yang serius, dengan maksud agar supaya orang-orang yang menghafalnya dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang yang butuh dengan ilmu ini, dia bisa mengambil manfaat dari orang yang menghafal hadis-hadis yang ada di dalam Bulughul Maram. Ini juga isyarat ya, isyarat kepada kita bahwa setiap penuntut ilmu itu di samping dia beramal, dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Jadi orang yang dia memiliki ilmu itu, atau yang dia belajar ilmu agama, itu ada tujuan dari dia belajar ilmu agama. Tujuan yang paling mulia dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin di dalam Kitabul Ilmi, itu yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsihi. Dia mengangkat kebodohan dari dirinya. Jadi belajar itu supaya jangan bodoh, karena bodoh itu sengsara. Bodoh itu sengsara. Orang mungkin dia katakan sengsara itu kalau dia jadi kuli saja. Dah, orang yang tidak punya ilmu itu sengsara, karena dia buat apa-apa tanpa ilmu, itu kesengsaraan yang luar biasa ya. Mungkin bagi dia baik-baik saja, tapi kalau bagi orang yang memiliki pengetahuan, melihat orang ini kasihan, mereka merasa kasihan dengan orang yang beramal tanpa ilmu ya. Yang kedua apa? Raf'ul jahli an ghairihi. Dia mengangkat kebodohan dari orang lain. Artinya ketika dia telah berilmu, ya dia ilmu itu tidak terbatas pada dirinya. Dia beramal dan juga dia ajak orang lain untuk beramal dengan ilmu itu.
Maka dari itu kata para ulama mengatakan ilmu itu tidak ada sesuatu yang sebanding dengannya liman sahat niyatu. Bagi orang yang niatnya benar. Bagi orang yang apa? Niatnya benar. Orang yang punya niat benar, dia belajar, dia memiliki ilmu, maka dia sampai pada derajat yang tidak ada sesuatu yang sebanding dengan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang berilmu, beriman dan berilmu itu beberapa derajat, bukan darajatun dengan jamak, dengan bentuk mufrad tetapi dengan jamak salim, yaitu darajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu Allah mengangkat derajat mereka 700 derajat. Dan tahu di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin dinukilkan Ibnu Abbas mengatakan jarak satu derajat dengan derajat lain itu ditempuh dalam perjalanan waktu 500 tahun. Dalam perjalanan waktu apa? 500 tahun. Derajat yang tinggi atau tidak ada? Derajat yang tinggi. Tapi apa? Liman sahat niyatuh. Bagi orang yang apa? Benar niatnya. Kalau orang yang tidak benar niatnya justru jadi musibah. Maka nanti di sini Al-Hafidh ada doa di akhir ini, kata beliau, jangan jadikan ilmu kami ini musibah bagi kami. Kenapa? Karena salah guna, ya, salah niat dalam apa? Dalam memiliki ilmu itu sendiri. Baik. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi orang itu dia belajar supaya dia beramal dan keluarganya juga beramal supaya mereka selamat dari neraka, bukan supaya punya kedudukan. Bukan belajar itu supaya nanti mau jadi ustadz, bukan belajar supaya nanti mau jadi imam, bukan belajar supaya nanti mau jadi khatib. Jangan, belajar itu untuk beramal saja, untuk beramal. Nanti kalau Anda itu layak orang yang mengajar, Allah akan sampaikan Anda pada kedudukan sebagai orang yang layak untuk mengajar. Karena kalau Anda dari awal belajar untuk mau jadi apa ustadz, nanti Anda belajar ceramah. Kalau belajar ceramah nanti tulis, nukil di AI, ya hadis-hadis, hafal, tampil ceramah. Besok lagi buka Google, lihat ayat-ayat Quran, hadis-hadis, hafal ceramah. Jadi seolah-olah Anda orang alim. Ini Anda menipu diri sendiri. Menipu apa? Diri sendiri. Tetapi belajar itu supaya beramal, karena agama ini untuk menyelamatkan diri Anda. Percuma kalau Anda bisa ceramah, bisa ini, bisa itu, tapi diri Anda sendiri tidak selamat. Itu bukan berilmu namanya. Ya, itu bukan berilmu. Makanya orang belajar itu motivasinya adalah supaya dia selamat, bukan supaya kamu nanti jadi imam di sini. Imam kalau di Jakarta dibayar mahal loh. 1 bulan berapa? Ya, bisa tawar menawar. Kalau sudah jadi imam berapa lama minta naik gaji, minta naik gaji. Ya. Jadi kalau di Jayapura sekali tampil di dalam Ramadan itu dibayar 30 juta. Di Biak sekali tampil 1 bulan Ramadan juga dibayar 30, paling sedikit 20. Ya, orang belum. Ya kalau di masjid-masjid kecil ya paling sedikit itu 5, 10 juta, 15 juta. Itu makanan gratis, baju di laundry dan seterusnya, Tapi apakah orang belajar agama untuk itu? Tidak. Ulama dulu dia belajar, antum tahu Syekh Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih. Ini sudah di zaman modern ya. Itu kisah beliau belajar di Universitas Islam Madinah. Itu beliau terkenal sebagai orang yang suka makan roti kering yang sudah dibuang. Ya, dikumpulin ya, beliau makan. Yang penting bisa menguatkan tubuh. Lalu setiap hari belajar menghafal nama-nama rawi, terus setiap hari kemana-mana di sakunya ada kertas bertuliskan nama rawi, dihafal rawi ini terus. Ya wajar kalau kemudian mereka menjadi seorang alim. Ya, pengorbanan mereka besar luar biasa. Kita belajar supaya bisa tinggal enak, fasilitas ada dan seterusnya. Ya, hati-hati. Hisabnya berat di akhirat. Hisabnya apa? Berat di akhirat. Jadi jangan salah motivasi orang. Sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai pengajar, pemimpin pondok pesantren atau belajar mengajar guru di sekolah-sekolah Islam dan seterusnya, jangan salah motivasi murid-murid Anda. Tapi motivasi mereka dalam menuntut ilmu itu untuk mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Jangan motivasi mereka supaya punya pekerjaan, punya ini dan punya itu. Jangan. Ya. Nah,
Kemudian apa kata beliau? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, wa yasta'ina bihi at-talibul mubtadi, dan supaya penuntut ilmu pemula bisa apa? Mendapatkan pertolongan dengan kitab ini. Maksudnya bisa menolong dia dalam membicarakan hukum. Kalau antum bicara hukum tahara, wudu, wudu itu banyak macam, mulai dari air yang bisa pakai wudu apa saja, mandi bagaimana, haid bagaimana, apakah ada perbedaan mandi haid dengan mandi nifas, apa mandi haid dengan mandi Jumat, atau apa, bagaimana hukum baca bismillah di dalam wudu dan seterusnya, kalau lupa bagaimana, dan seterusnya. Ini semua dibahas dalam hadis-hadis yang ada dalam Bulughul Maram. Dengan itu penuntut ilmu pemula terbantukan untuk apa? Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastaghni anhu ar-raqibul muntahi, dan orang-orang yang sudah ada di tahap pertengahan dalam menuntut ilmu juga merasa butuh dengan kitab ini. Artinya bukan karena kitab ini khusus bagi penuntut ilmu pemula saja, bukan. Orang yang levelnya sudah pertengahan pun tetap dia butuh dengan kitab ini. Artinya apa? Dia butuh dengan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini, dia wajib untuk mempelajari. Maka di antara nasihat yang dinasihatkan oleh Al-Alama Ibnu Baz, oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin, oleh Syekh Muqbil sendiri di dalam Fathul Mujib, itu bahwa apa? Kurikulum yang harus diajarkan di ma'had-ma'had tarbiyah atau ma'had-ma'had apa? Tadribud du'a, itu salah satunya adalah kurikulum kitab Bulughul Maram. Itu harus diajarkan. Ya. Kita nih kadang-kadang anak-anak kita sudah hafal Quran tapi belum tahu tata cara sholat dengan baik, belum tahu tata cara sholat dengan baik. Kadang-kadang kita melihat mereka sholat itu rusak sholat mereka, ya, tidak bisa membedakan lama berdiri dan lama ruku, tidak bisa membedakan sholat sirriyah dan sholat jahriyah, tidak bisa tahu bagaimana hukum dia sujud sahwi dan tidak, pokoknya rusak sholat mereka. Maka dari itu pentingnya belajar tentang fikih ibadah. Akidah penting, fikih ibadah juga penting. Karena apa? Anda sehari-hari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehari-hari Anda butuh salat, sehari-hari Anda butuh wudu, sehari-hari Anda butuh apa? Puasa, Anda butuh haji, Anda butuh, itu semua harus punya ilmu. Maka pentingnya fikih ibadah. Kemudian apa kata beliau? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa qad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah. Ini yang penting. Ini penting juga. Wa qad bayyantu aqiba kulli haditsin man akhrajahu minal a'immah li iradati nushil ummah. Perhatikan. Dan saya telah menjelaskan di setiap akhir hadis itu man akhrajahu, imam-imam yang meriwayatkannya. Man akhrajahu minal a'immah, imam-imam yang meriwayatkannya. Artinya apa? Al-Hafidz sebutkan hadis itu, di belakangnya selalu beliau sebutkan riwayat siapa. Itu penting. Itu penting, ya. Sebab apa? Sebab hadis ini adalah sumber hukum. Orang yang membawa hadis dia harus menyebutkan siapa periwayatannya. Zaman kita ini kalau kita sudah tidak sanggup menyebutkan sanad, ya paling kurang kita harus sebutkan perawinya. Nah, kalau orang dia zaman dulu seperti kata Imam Az-Zuhri, itu ada orang yang disebutkan hadis tanpa sanad, dia langsung sebutkan Nabi bersabda, Nabi bersabda. Kata Imam Az-Zuhri begini, apakah engkau mau naik di atap rumah tanpa tangga? Maksudnya maksudnya menyebutkan hadis itu harus punya sumber sanad. Siapa perawinya? Ya paling kurang tahu sahabat yang meriwayatkannya dan sahabat yang meriwayatkan hadis itu, dan imam siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Di zaman sekarang ini kita dapati banyak penceramah mengatakan Nabi bersabda, Nabi bersabda, Nabi bersabda. Kita nggak tahu di mana ada sabda tersebut, di kitab mana ada hadis tersebut. Ini penting. Apa? Ini penting supaya apa? Seorang penuntut ilmu itu dia punya maraji, dia punya sumber, dia punya daftar pustaka. Dan seenaknya saja dia ngomong ini hadis, ini hadis, ini hadis, tidak boleh. Ya, maka dari itu Al-Hafidz itu beliau menyebutkan di akhir daripada setiap hadis itu imam-imam yang meriwayatkannya. Tujuannya apa? Li iradati nushil ummah, untuk menasihati umat. Subhanallah.
Sebutkan sumber itu menasihati umat. Di zaman ini, di zaman itu ya, di zaman Al-Hafidh itu belum ada istilah plagiat. Kalau zaman sekarang lebih ngeri lagi. Zaman Al-Hafidh belum ada istilah plagiat, tapi Al-Hafidh sudah mengatakan beliau menyebutkan sumber itu untuk menasihati umat. Kenapa? Bahaya zaman ini orang asal ngomong tanpa menyebutkan sumber. Kadang-kadang dia nukil sana nukil sini, nukil sana nukil sini, lalu seolah-olah itu adalah hasil pemikiran dia, supaya dilihat bahwa ini orang alim, ini orang memang fakih, ini orang Ibnu Hajar, ini orang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Nah, ilmu agama ini apa diwariskan. Jadi tidak ada orang belakangan itu yang membuat sebuah pemikiran sendiri seolah-olah dia tampil sebagai seorang mujaddid sendiri, itu tidak ada. Semuanya penukilan. Makanya dari itu penting mempunyai sumber di dalam nukilan. Nah, nukilan harus disebutkan. Jangan saya Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Hajar berkata, Syekh ini berkata, Syekh ini berkata. Di mana perkataannya itu? Tidak dia berkata. Ia berkatanya di mana? Apa marajinya? Makanya dari itu pensyarah hadis ketika menjelaskan keterangan Ibnu Hajar ini, bahwa beliau menyebutkan di belakang setiap hadis imam-imam yang meriwayatkannya untuk menasihati umat, itu ada 3 poin. Ada 3 poin. Poin pertama apa? Menunjukkan bahwa hadis itu punya sumber di dalam kitab-kitab hadis. Artinya hadis itu kalau kita cari di dalam kitab-kitab hadis itu ada. Ini yang pertama, memberikan isyarat, asumsi kepada kita bahwa kitab ini, hadis ini ada dalam kitab hadis. Tinggal kita cari aja di kitab-kitab induk hadis, apa di Musnad Ahmad, apa di Sahih Bukhari, apa itu ada semua. Kemudian yang kedua apa? Untuk menunjukkan kepada kita bahwa para ulama membahas hadis-hadis tersebut. Dan yang ketiga, menunjukkan kepada kita bahwa Al-Hafidh sendiri telah meneliti hadis-hadis itu, baik sahih, baik dhaif, maupun hadis itu punya illah, punya cacat-cacat yang tersembunyi. Makanya kadang-kadang di akhir hadis itu Al-Hafidh mengatakan akhrajahu Ahmad atau wada'afahu at-Tirmidzi, didhaifkan oleh Tirmidzi, atau kata beliau wa huwa ma'lul, hadis ini punya cacat yang tersembunyi. Itu beliau sebutkan semua. Maksudnya apa? Poin yang ketiga yaitu menunjukkan bahwa hadis itu sudah beliau teliti dan beliau sudah sebutkan kepada kita apa dia sahih, apa dia dhaif, apa dia punya cacat. Seseorang yang menyebutkan atau mempelajari ilmu hadis, dia harus melakukan 3 hal itu, yaitu menyebutkan sumber itu sebagai nasihat kepada umat, bahwa hadis itu ada sumbernya di kitab-kitab hadis. Hadis tersebut dibahas oleh ulama, dan hadis tersebut si penulis itu sendiri telah melakukan penelitian terhadapnya. Nanti penelitiannya itu akurat atau kurang akurat, nah itu bab lain lagi. Ya, tapi yang jelas dia sudah melakukan penelitian. Sebagai akhir daripada mukaddimah Al-Hafidh, di sini beliau sebutkan istilah-istilah. Saya ingin mengatakan bahwa sebelum Anda membaca sebuah kitab, apalagi kitab hadis, itu perlu Anda tahu istilah-istilah yang dipakai oleh ulama dalam kitab beliau itu. Karena kadang-kadang terjadinya perbedaan pemahaman karena salah memahami istilah ulama. Saya ingin mengatakan begini. Terkadang ikhwan, istilah itu berubah dengan berubahnya zaman. Berubah makna dengan berubahnya zaman. Contohnya apa? Contohnya di zaman dahulu kala, kalau orang berbicara tentang makruh itu adalah haram. Ya, makruh itu haram. Misalnya apa? Fakarih dumuhu, tentang makan bangkai, tentu kalian akan makruh terhadapnya. Tidak suka terhadapnya. Makanya di situ apa? Makan bangkai itu makruh apa haram? Haram. Di dalam ayat Allah katakan apa? Fakarih dumuhu. Iya, kalian makruh. Maka makruh di situ istilahnya apa? Haram. Jadi dulu di awal Islam
Istilah-istilah makruh itu dipakai untuk hal-hal yang haram. Makanya dari itu kalau di dalam istilah madhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i sering mengatakan karihtu, saya tidak suka dengan ini. Artinya ini haram. Tapi karena perkembangan zaman, beralihnya waktu, akhirnya istilah makruh itu beralih dari esensinya yang dikenal di zaman awal kepada kondisi yang dikenal di zaman belakangan. Sehingga mereka mengatakan makruh itu kan sesuatu yang kalau dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi rokok itu makruh. Tapi kalau makruhnya menurut Imam Syafi'i, makruhnya menurut generasi awal apa? Haram. Tapi kalau makruh menurut generasi sekarang apa? Dilakukan tidak berdosa, dibenci, ya kurang lebih gitulah, makruh dibenci. Maka dari itu kemudian nanti ada istilah para fuqaha di zaman belakangan itu ada istilah karahatut tanzih, makruh tanzih. Kemudian nanti makruh tahrim, karahatut tahrim. Ini kenapa? Ini di zaman awal tidak ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi kemudian karena makna itu telah bergeser, maka kemudian ada penjelasan-penjelasan ulama untuk mengembalikan kepada makna yang sesungguhnya. Paham ya? Jadi ini kadang-kadang makna yang dikenal di generasi awal itu kalau kita bawa di zaman sekarang yang maknanya telah berubah, itu konsekuensinya bisa terjadi perubahan hukum. Iya. Makanya dari itu kalau membaca sebuah kitab penting tahu istilah-istilah yang dipakai oleh penulis kitab tersebut di dalam kitabnya. Maka Al-Hafidh punya istilah, kata beliau begini, fal muradu bisab'ah, maka yang aku maksudkan dengan sab'ah di dalam kitab hadis ini misalnya akhrajahu sab'ah, dikeluarkan oleh yang 7. Maksudnya siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya. Walaupun dalam sebahagian naskah itu ada perbedaan penulisan. Ada yang mendahulukan Tirmidzi dari Nasai. Lah Ustaz, tertib itu penting ya, penting. Penting. Ada yang mendahulukan Tirmidzi dari Nasai. Jadi begitu kata beliau, kata mereka Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Dalam sebahagian naskah ya. Nah, apa pentingnya? Nanti saya itu dalam ilmu hadis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa perbedaan susunan itu juga penting. Tetapi di dalam naskah yang ma'ruf yang kita pakai itu adalah apa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau di sini atau Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ada perbedaan di dua itu saja. Jadi ingat-ingat. Ya. Baik. Jadi ada 7. Kalau dimaksudkan 7 itu siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Baik. Atau Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Berbeda di dua ya, rawi dua itu. Ya. Nah. Ulama sendiri berbeda di dalam kalau menyebutkan kutubus sittah. Ada kitab 6 kitab hadis. Itu antara Ibnu Majah dengan Daraqutni itu mereka berbeda. Berbedanya begini, kalau 6 kutub kitab hadis, sumber kitab hadis yang 6 itu di Ibnu Majah itu mulai dari Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, siapa? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Ini 6 kitab ya. Ibnu Majah ini mereka berselisih, apa Ibnu Majah masuk atau Ibnu Majah dikeluarkan ganti dengan Daraqutni. Paham ya? Di situ ulama berselisih pendapat. Tapi yang kuat karena banyak pertimbangan, maka yang masuk adalah Al-Imam Ibnu Majah. Ya, Al-Imam Ibnu Majah. Baik. Maka kita katakan, untuk menentukan itu saja ulama berselisih. Iya. Sampai serumit itu, iya. Kenapa? Ada babnya bagi orang yang mempelajari disiplin ilmu hadis. Tetapi saya ingin mengatakan itu hanya sebuah isyarat kepada antum, belum saatnya antum mempelajari itu. Tapi saya ingin mengatakan para ulama berselisih di dalam kitab 6 kitab induk itu, yang terakhir Ibnu Majah pada Daraqutni. Namun yang kuat adalah Ibnu Majah. Baik. Kemudian kita lihat kalau 7 sekali lagi hafal, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu 7 kalau Al-Hafidh katakan 7. Wa bisitta man ada Ahmad.
Kalau dimaksudkan dengan 6, mereka semua kecuali Ahmad. Berarti mulai dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ingat-ingat, nanti Imam di dalam hadis Al-Hafidz ada katakan akhrajahu apa? Sittah, dikeluarkan oleh 6. Berarti itu kita sudah tahu. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian wabil khamsa man ada al-Bukhari wa Muslim. Kalau yang dimaksudkan dengan 5 itu mereka semua kecuali Bukhari dan Muslim. Berarti siapa? Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ya, itu 5. Wa qad aqulu al-arba, kadang-kadang juga aku katakan 4 wa Ahmad. 4 dan Ahmad, berarti jadi 5. 4 itu siapa? Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad berarti 5. Ya, itu nama lain, istilah Al-Hafidz dalam Bulughul Maram ini. Kemudian wabil arba, yang aku maksudkan dengan 4 adalah man ada at-talata al-awwal. Ya, mereka semua kecuali 3 yang pertama. Jadi kecuali Ahmad, Bukhari, Muslim. Mulai dari Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, itu namanya 4. Wabil talata, dan yang dimaksudkan dengan yang 3 man ada wal akhir. Man adahum wal akhir. Ya, mereka semua kecuali apa? Mereka semua yang 3 pertama dan yang terakhir. Berarti kecuali Ahmad, kecuali Bukhari, kecuali Muslim, dan kecuali Ibnu Majah. Berarti siapa saja? Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Kalau dimaksudkan 3 itu Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Wabil muttafaq, dan yang dimaksudkan dengan muttafaq yang disepakati itu adalah Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Wa ma ada dzalika fa huwa mubayyan. Selain daripada itu semuanya dijelaskan. Jadi misalnya dijelaskan siapa? Ibnu Khuzaimah, dijelaskan lagi siapa? Daraqutni, dijelaskan Al-Baihaqi, ya itu dijelaskan. Tapi kalau yang tidak dijelaskan disebutkan istilah-istilah, yaitu berarti berkisar di 7 kitab induk hadis. 7 kitab induk hadis. Kenapa diletakkan Imam Ahmad lebih pertama? Karena di antara 7 kitab induk hadis ini dari sisi tahun lahir Imam Ahmad yang lebih pertama. Ya, Imam Ahmad yang lebih pertama. Imam Ahmad bin Hambal rahimana wa rahimahullah itu beliau lahir tahun 164 dan beliau wafat itu tahun berapa ya? Tahun wafatnya Imam Ahmad itu. 241 Hijriah. Ya. 241. Tahun lahirnya itu adalah tahun 164, tahun lahirnya tahun 241. Kalau Imam Bukhari 194 dan wafat tahun 256. Imam Muslim 204, wafat tahun 261. Imam Abu Daud 202, lahir wafat tahun 275. Imam Tirmidzi lahir 209, wafat tahun 279. Imam Nasai lahir tahun 215, wafat tahun 303. Imam siapa lagi? Ibnu Majah ya. Ibnu Majah 209, lahir wafat tahun 274. Imam An-Nasai Imam Ibnu Majah tahun 274. Nah, baik. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Kemudian kata beliau, wasammaituhu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan aku namakan kitab ini Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wallahu as'alu an la yaj'ala ma'ilmana alaina balan. Yaitu, dan ya Allah, aku memohon agar
Allah itu tidak menjadikan amalan kami ini sia-sia. Ya, wa yarzukana al amala bima yurdihi, dan Allah memberikan kita taufik ya, supaya al amala bima yurdihi, beramal dengan apa-apa yang diridai oleh Allah, jauh dari bid'ah. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Di sini catatan yang saya perlu sampaikan adalah nama kitab Bulughul Maram itu nama yang dinamakan langsung oleh penulisnya. Ya. Kenapa itu penting? Ya penting karena banyak kitab itu yang penulisnya tidak menamakan dia. Nanti yang menamakan dia itu orang-orang belakangan yang menamakan. Ya. Tapi kalau ada kitab-kitab yang memang dinamakan langsung oleh penulis. Walaupun ada sebagian kitab juga penulis menamakan dia lain, tapi belakangan dia berubah nama, dikenal dengan nama yang lainnya. Ya, itu penting. Itu penting bagi penuntut ilmu yang memang tahapnya adalah tahap seorang yang memang benar-benar penuntut ilmu. Supaya apa? Supaya memudahkan dia untuk mencari referensi, memudahkan dia mencari referensi. Baik. Ilahuna ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, mukaddimah daripada kajian Bulughul Maram. Insyaallah kita lanjutkan pada Idul Adha. Ya. Karena minta maaf saya mau pulang dulu. Saya mau balik ke Ambon dulu nanti hari Senin. Pada Idul Adha baru saya balik lagi. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.